Kita semua, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, di kesempatan siang hari ini kita boleh dipertemukan walaupun hanya via online. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu boleh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita tidak harapkan dan kita inginkan, tetapi tetap kebenaran firman Tuhan itu indah. Amin. Karena itu pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-29. Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Jadi satu ayat kita baca secara bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita. Kita bacakan di dalam hati kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi sekali lagi saya bacakan bagi kita. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini adalah hidup dalam visi. Jadi hidup dalam visi. Saya lebih senang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau di dalam bahasa Ibraninya di sana dengan jelas ayat ini berbunyi demikian. Be'em kasom yipara'a am wesomer torah asrehu. Jadi itu sangat bagus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu berbunyi demikian. Where there is no vision, the people perish. But the dead keep the law, happy is he. Jadi ini sesuatu yang keren Bapak Ibu, karena apa? Orang yang berjalan tanpa visi, kalau di dalam bahasa aslinya itu orang yang telanjang. Orang yang gak bisa berbuat apa-apa. Orang yang berjalan tanpa visi, itu orang yang hidupnya itu menjadi sia-sia. Orang yang berjalan tanpa visi, orang yang tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, definisi dari kata visi itu sendiri memiliki kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Itu kalau di dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. Tetapi ada yang kedua dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan untuk melihat ke depan. Jadi kalau kita lihat dari arti dari visi ini Bapak Ibu sangat amat penting bagi kita. Jadi pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam visi. Mengapa penting kita hidup di dalam visi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa visi. Jadi poin yang pertama, tanpa visi Bapak Ibu, kita akan kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Hanya visilah yang mampu mengarahkan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian untuk terus berjalan, melakukan apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan, untuk meraih setiap cita-cita kita, untuk meraih setiap impian, untuk meraih setiap harapan yang hari ini kita impikan, yang hari ini kita cita-citakan, yang hari ini kita perjuangkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini kita melihat mengapa visi. Karena visi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus membuat kita lebih prioritas dan lebih terfokus. Jadi kita hidup dalam visi itu akan membuat kita menjadi lebih prioritas dan lebih fokus. Ini sangat amat penting bagi kita. Jadi sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi, akan sebagai pelayan Tuhan, visi akan memampukan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian untuk terus berjalan di dalam relnya Tuhan. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena orang yang hidup tanpa visi akan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam tantangan, rintangan, pergumulan kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan. Dan itu tidak mudah. Seringkali tantangan, rintangan, hambatan seringkali membuat kita menjadi pesimis. Seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang galau. Seringkali membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya kehilangan fokus.
Bahkan tanpa visi saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan keluar dari relnya Tuhan. Visilah yang akan memampukan saya, saudara-saudara sekalian, untuk terus melangkah, melihat karya kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang sudah memilih kita, yang sudah memanggil kita, yang sudah menuntun, membimbing, mengarahkan kita untuk terus berkarya, untuk terus berkreasi di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak bersahabat. Tidak bagi mereka yang hidup tanpa visi. Visi akan membuat saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mulai makin bergairah. Kita tidak akan melihat masalah sebagai bencana. Kita tidak akan melihat tantangan sebagai sesuatu yang mematikan potensi karunia talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kita akan melihat tantangan, masalah, pergumulan, dan persoalan hidup sebagai batu loncatan untuk meraih semua yang menjadi impian, cita-cita, harapan yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara-saudari sekalian. Jadi sekali lagi, pentingnya kita hidup di dalam visi. Sebagai mahasiswa-mahasiswi, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih untuk dibekali, diperlengkapi di lembaga yang namanya STT Baptis Jakarta, lembaga yang kita cintai, lembaga yang kita sayangi. Tidaklah mudah untuk meraih semua yang menjadi kerinduan, semua yang menjadi impian, semua yang menjadi harapan saudara-saudari sekalian. Karena ada banyak tantangan, ada banyak tugas, ada banyak tanggung jawab yang diberikan oleh dosen-dosen kepada saudara-saudari untuk dikerjakan. Terkadang kita harus mengalami berbagai macam kesulitan karena keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari sisi diktat dan buku-buku, kita dituntut untuk melakukan, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi saya percaya ketika saudara-saudari sekalian berjalan di dalam visinya Tuhan, mengerti visinya Tuhan, isi hatinya Tuhan atas kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian, semua itu akan kita lalui karena kita punya visi. Tantangan bukanlah alasan bagi saya dan saudara-saudari sekalian untuk undur. Tantangan bukanlah alasan bagi saya dan saudara-saudari sekalian untuk ciut. Tantangan bukanlah alasan bagi saya dan saudara-saudari untuk undur dari Tuhan. Tetapi sebaliknya tantangan, karena kita hidup di dalam visi, membuat saya dan saudara-saudari sekalian kita menjadi fokus kepada Tuhan, Sang Sumber segala pengharapan. Sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap fase, setiap kesulitan, setiap tantangan yang ada. Dan kita tetap memprioritaskan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi hidup dalam visi itu sangat amat penting bagi kita. Jadi kita memprioritaskan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kita bisa melakukan segala sesuatu. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Kita adalah orang-orang yang bebas. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena Allah sendiri yang sudah memilih, memanggil kita. Dia akan menyanggupkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Tetapi kembali lagi, kita diberikan kebebasan, kita diberikan pilihan. Tetapi pilihan yang salah itu akan menjadi petaka bagi diri dan hidup kita. Ada begitu banyak orang yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia menyalahgunakan setiap kebebasan yang ada karena hidup tanpa visi. Jadi di ayat yang ke-10 dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23, di sana firman Tuhan berkata, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita sebagai orang yang sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah diselamatkan, kita diberikan kebebasan untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara-saudari sekalian. Tetapi kembali lagi, ada begitu banyak orang yang hari ini menyalahgunakan kebebasan yang dianugerahkan Tuhan. Karena apa? Hidup tanpa visi.
Sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas bahwa orang yang hidup di dalam visi, dia melakukan sesuatu yang berguna dan yang membangun. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi teologi, kita dipanggil hari ini supaya saya dan saudara-saudari sekalian melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan di sana dengan jelas berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil. Kita meresponi panggilan itu. Bukan untuk menyia-nyiakan, bukan untuk hidup di dalam dosa, bukan untuk hidup di dalam berbagai macam kejahatan, bukan untuk hidup di dalam hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan memilih saya, memanggil saya dan saudara sekalian supaya merubah hidup kita menjadi lebih baik, sehingga hidup kita bermanfaat, hidup kita berguna bagi orang lain. Dimulai dari mana? Dimulai dari bangku pendidikan teologi, di tempat di mana kita belajar hari ini. Semakin kita mengerti, semakin kita memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Sudah seharusnya itu kita hidupi dalam hidup kita sebagai visi dalam diri dan hidup kita. Tapi ironis, ada begitu banyak mahasiswa-mahasiswi teologi yang semakin hari semakin diperlengkapi, dibekali dengan begitu banyak pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi karakter hidup mereka, sikap hidup mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka tidak sejalan, akhlak mereka tidak sejalan dengan kebenaran yang mereka pelajari. Mengapa demikian? Karena orang ini atau mahasiswa-mahasiswi tersebut tidak menghidupi visi ilahi yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sehingga akhirnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil dengan visi yang jelas, yaitu visi ilahi. Untuk membawa, mengimpartasikan kembali visi ilahi ini kepada orang lain, sehingga orang lain pun ikut menikmati berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang kita alami. Ini hanya kita akan lakukan ketika kita betul-betul memprioritaskan diri kita, berfokus kepada Tuhan. Jadi sangat amat penting bagi saya dan saudara-saudari sekalian, ada seorang tokoh di dalam Alkitab, kita lihat dia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, yang bernama Lot. Tapi kita lihat dia menyalahgunakan visi misi, visi yang ada Tuhan anugerahkan kepada dia. Tapi kita lihat dia tidak berfokus. Dia berfokus hanya kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Dia berfokus hanya kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Sehingga kita lihat dia hidup di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di sana dia hidup di dalam sifat keduniaan. Bahkan ketika Tuhan memanggil dia dan istrinya, kita lihat Lot dan istrinya pun masih sama, tetap berfokus kepada hal-hal yang sifatnya dunia, hal-hal yang sifatnya lahiriah, sehingga akhirnya kehilangan fokus dan akhirnya mendatangkan petaka bagi diri dan hidupnya. Saya dan saudara sekalian, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ketika kita tidak berfokus kepada hal-hal yang sifatnya nilainya kekekalan, kita akan mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh istri Lot dan keluarganya. Karena itu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, visi membuat kita lebih prioritas dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Hanya visilah yang akan memampukan saya dan saudara-saudara sekalian. Apa visi hidupmu? Apa visimu? Apa tujuan hidupmu masuk di lembaga STT Baptis Jakarta? Apakah hanya untuk sekedar mencari gelar? Apakah hanya untuk sekedar dikenal orang? Apakah hanya sekedar untuk mencari popularitas? Apakah hanya supaya orang mengerti bahwa wah, saya dan saudara sekalian kita tinggal di kota metropolitan atau kota Jakarta? Kalau ini yang menjadi tujuan hidup kita, kalau ini yang menjadi visi hidup kita, maka saya percaya lambat atau cepat atau lambat, saya dan saudara akan menjadi kecewa. Saya dan saudara akan menjadi pesimis dengan situasi dan keadaan yang ada. Karena beratnya tantangan, beratnya himpitan, beratnya pergumulan hidup yang kita alami. Tapi kalau visi kita jelas, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, saya percaya tantangan seberat apapun,
saya dan saudara kita akan dimampukan untuk melewatinya. Karena ada Tuhan di dalam diri dan hidup saya. Jadi ini sangat amat penting bagi saya dan saudara-saudari sekalian. Jadi dengan jelas firman Tuhan, bila tidak ada visi, menjadi liarah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi untuk bisa melewati, merealisasikan visi yang ada, kita harus hidup berpadanan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita sudah fokus, tapi kita harus berpadanan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita punya visi, tapi kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sama-sama Injil, firman itu indah, firman itu ajaib, firman itu luar biasa. Hanya firman Tuhanlah yang mampu mengarahkan kehidupan saya dan saudara, sehingga kita tetap berada di dalam visinya Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan, tanpa firman Tuhan saya dan saudara kita akan mudah terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Tanpa firman Tuhan saya dan saudara-saudara sekalian, kita tidak akan kuat menjalani hidup ini. Hanya firman Tuhan yang akan memberkati saya dan saudara sekalian, sehingga kita tetap berdiri, kita tetap teguh, kita tetap kokoh untuk terus mengerami setiap visi ilahi yang telah dianugerahkan dan dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, hanya menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa visi kita punya visi ilahi, tetapi kita diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, tekanan hidup. Kita tidak akan mampu mempertahankan hidup kita dengan baik. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan di luar sana. Pilihan terkadang membuat kita terkecoh. Ada pilihan-pilihan, ada tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan. Terkadang membuat kita akhirnya menggeser keyakinan kita, menggeser panggilan kita, menggeser fokus kita, sehingga kita beralih dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan jelas, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya dan saudara sekalian, visi ini hanya dapat kita rami dengan baik ketika saya dan saudara sekalian kita betul-betul berfokus kepada kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita baca, yang kita renungkan dari hari ke hari. Jadi pentingnya visi, hidup di dalam visi. Yang kedua, mengapa kita hidup di dalam visi? Karena visi meningkatkan efisiensi dan efektivitas saya dan saudara-saudara sekalian. Orang yang hidup dalam visi itu akan terus efisien. Orang yang hidup dalam visi akan terus efektif di dalam segala hal. Tapi orang yang hidup tanpa visi, dia akan mudah menyerah. Ini sangat amat penting bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita lihat bagaimana seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ketika dia mendapatkan visi yang dari Tuhan, dia menceritakan kepada keluarganya, papa, mamanya, saudara-saudaranya, orang terdekatnya, itu bahkan menentangnya. Karena apa? Orang melihat ini faktor umur, secara kuantitas dia belum. Karena umur, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin bagi papanya, mamanya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Ini mendapatkan pertentangan, mendapatkan perlawanan yang begitu luar biasa dari saudara-saudaranya. Luar biasa, ada tantangan demi tantangan. Kita lihat dari papanya yang seharusnya menjadi penopang, yang seharusnya menjadi pendukung, yang seharusnya menopang dia, yang seharusnya terus mendorong dia, justru sebaliknya, menyuruh dia untuk diam. Jadi ketika saya dan saudara sekalian kita punya visi, kita menghidupi visi, ada banyak tantangan yang kita alami, mungkin orang terdekat kita. Ketika kita mengambil keputusan menyerahkan diri untuk sekolah di dalam bangku teologi, ada sindiran-sindiran, ada cibiran-cibiran. Mungkin enggak, dengan latar belakang kita masing-masing, ada cibiran-sindiran yang begitu luar biasa yang mempengaruhi mindset kita, yang mempengaruhi konsep kita. Untuk apa kamu masuk dalam lembaga teologi? Berapa nanti? Bagaimana masa depanmu? Bagaimana dengan kehidupanmu yang akan datang? Tidak menjanjikan. Tapi saya mau tekankan kepada kita pada kesempatan siang hari ini bahwa ketika kita hidup di dalam visinya Tuhan, kita tidak akan mudah terpengaruh. Dan ini sangat amat penting bagi kita. Kita lihat bagaimana Yusuf, karena dia hidup dalam visi. Kakak-kakaknya aja blosin dia dijual ke Mesir. Kita lihat apa yang terjadi ketika dia ada di sana. Dia hidup di tengah-tengah
kemewahan yang begitu luar biasa. Istri dari Potifar mencoba untuk mempengaruhi dia. Tetapi karena dia punya visi, dia tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Secara manusia, ketika dia diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan datang dari orang terdekatnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sudah dia percayai, ini membuat dia seharusnya undur dari visi tersebut. Tapi kita melihat sesuatu yang luar biasa dari seorang Yusuf. Dia karena hidup di dalam visi, dia tidak mudah dipengaruhi. Dia tidak mudah dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Tetapi dia tetap efisien melakukan setiap tugas tanggung jawab dengan begitu luar biasa. Saya dan saudara-saudari sekalian, kita pun sama. Kita hari ini diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan di luar sana. Kalau kita tidak punya visi, kalau kita tidak hidup di dalam visi, lambat atau cepat atau lambat, situasi dan keadaan itu akan mempengaruhi saya dan saudara sekalian. Sehingga kita mudah tersandung melakukan berbagai macam pelanggaran yang bertentangan dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang hidup dalam visi yang akan terus melangkah untuk melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Dan Tuhan dipermuliakan. Ini sangat amat penting di dalam hidup saya dan saudara sekalian. Jadi meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi kita tidak akan terfokus dengan yang namanya tantangan. Kita tidak akan tergiur dengan yang namanya tantangan. Kita tidak akan dikendalikan oleh tantangan yang ada. Tetapi kita akan tetap melakukan yang terbaik. Sekalipun mungkin kita salah dianggap, sekalipun mungkin kita tidak dianggap, sekalipun mungkin kita dikecewakan, sekalipun mungkin kita dikucilkan, sekalipun mungkin kita dipersekusi dan lain sebagainya. Kita akan tetap eksis karena kita menghidupi yang namanya visi. Jadi ini sangat amat penting bagi saya dan saudara sekalian supaya kita tetap efisien, hidup di dalam visi. Apa yang hari ini Tuhan taruh di hatimu, visi apa yang hari ini Tuhan taruh di hatimu, mari terus alami itu. Jangan pernah mau dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Hari ini kita lihat di seluruh dunia, bahkan secara khusus hari ini di Jakarta, situasi yang luar biasa hari ini diperhadapkan kepada kita. Terjadi yang namanya PSBB secara ketat, terjadi lockdown. Secara manusia kita punya kemauan, kita punya harapan, kita punya impian, kita punya cita-cita. Kalau kita tidak punya visi, kita akan mudah patah arang, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah frustrasi, kita akan mudah putus asa dengan situasi yang hari ini kita hadapi. Tetapi tidak bagi orang-orang yang hidup di dalam visi. Jadi visi tidak dapat dibatasi. Orang yang hidup dalam visi tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikondisikan oleh apapun. Jadi ini salah satu contoh adalah orang yang hidup di dalam visi. Kita tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa ibadah secara online. Ini adalah bukti bahwa kita punya visi. Visi kita jelas bahwa apapun yang terjadi, Yesus tetap harus disanjung. Apapun yang harus terjadi, kebenaran harus terus diberitakan. Apapun yang terjadi, saya akan terus mengiringi Yesus. Jadi ini sangat amat penting bagi saya dan saudara sekalian. Orang yang punya visi, dia akan tetap bersemangat menatap hari depan yang penuh dengan harapan. Karena dengan jelas di dalam Yeremia pasal 29, saya bacakan buat kita ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan dengan jelas di sana berkata demikian. Ini visi yang dari Tuhan buat saya dan saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi visi Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi mau nggak saya dan saudara-saudari sekalian kita mengerami ini di dalam diri dan kehidupan kita? Ini sangat amat penting bagi saya dan saudara sekalian. Kalau orang yang punya visi, dia akan menangkap visi Tuhan. Dan dia akan terus berjalan di dalam visinya Tuhan. Dan meraih setiap impian, harapan, cita-cita yang disediakan Tuhan baginya. Tidak bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam visi. Dan yang terakhir, orang yang hidup dalam visi membantu. Orang yang hidup dalam visi itu akan membantu dia untuk menyiapkan rencana. Rencana atau strategi. Jadi ini dia. Orang yang hidup dalam visi itu akan terbantu karena apa? Dia akan dibantu karena apa?
merencanakan. Dia akan merencanakan apa saja. Langkah-langkah apa saja, step-step apa saja. Ada tantangan, yes. Ada pergumulan, ya. Ada persoalan, ya. Tetapi orang yang hidup dalam visi, itu akan memetakan setiap hal. Step demi step, langkah demi langkah. Untuk menggapai semua impian, harapan, masa depan yang disediakan Tuhan baginya. Jadi ini sangat amat penting bagi kita. Jadi pentingnya kita hidup di dalam visi. Karena itu akan membantu saya dan saudara sekalian. Visi itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri saya. Ketika kita hidup dalam visi, maka kita akan bisa menata diri kita. Kita yang tadinya pemarah, kita yang tadinya pembohong, kita yang tadinya suka menipu, kita yang tadinya suka berbohong dan melakukan berbagai macam kejahatan. Itu akan pertama-tama menata kita. Secara manusia, saya dan saudara sekalian, kita tidak mampu. Tapi ketika kita hidup dalam visi ilahi, visinya Tuhan, maka Tuhan akan menolong saya dan saudara sekalian untuk terus menata hidup kita menjadi lebih baik. Kalau dulu kita adalah seorang perokok, kalau dulu kita adalah seorang yang preman yang tidak mengenal Tuhan, kalau dulu kita adalah seorang peminum, kalau dulu kita adalah seorang pemakai narkoba, kalau dulu kita adalah seorang pengkhianat, kalau kita dulu adalah seorang yang tidak taat, maka ketika kita hidup dalam visinya Tuhan, kita akan mulai. Visi itu akan terus kita hidupi dan kita hidup berpadanan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada dalam firman Tuhan. Dan hidup kita mulai diubahkan. Kita mulai menata. Secara manusia kita nggak mampu. Tetapi Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara-saudara sekalian. Sehingga kita hidup sesuai dan seturut dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat bagaimana seorang Yusuf kembali lagi. Karena dia punya visi yang begitu luar biasa. Kita lihat dia mampu memberikan. Dia membawa dampak yang begitu luar biasa. Melalui seorang Yusuf dia mampu menyelamatkan bangsa Mesir. Karena dia punya visi yang jelas ketika Raja Nebukadnezar bermimpi tentang 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Tuhan memakai dia menerjemahkan dan pada saat itu juga dia memerintahkan, dia memberikan ultimatum agar menyiapkan, mengatur segala sesuatu. Sebab 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Orang yang punya visi itu begitu luar biasa. Dia tidak hanya berpikir untuk jangka pendek, tetapi dia akan memikirkan jauh ke depan. Tidak bagi mereka yang tidak hidup di dalam visi. Jadi ini sangat amat penting bagi saya dan saudara sekalian. Jadi kita melihat Yusuf tidak hanya sekedar berdampak bagi bangsa Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Yusuf juga berdampak menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan bangsanya, bahkan menyelamatkan begitu banyak orang yang waktu itu dilanda dengan berbagai macam kelaparan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Jadi saya dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghidupi visi, percaya kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang hidup dalam visi dia mengubah kutuk menjadi berkat. Orang yang hidup dalam visi dia mengubah masalah menjadi berkat. Orang yang hidup dalam visi dia akan mampu mengubah tantangan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi rekan-rekannya, bagi sahabat-sahabatnya, bagi semua orang. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Jadi ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, kita mau sama-sama kembali mengerami visi kita. Apa visinya? Hanya visi yang mampu membawa saya dan saudara untuk menikmati setiap janji Tuhan yang Dia janjikan di dalam firman-Nya. Sekali lagi, rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Itu kalau kita hidup di dalam visi. Biarlah kiranya ketiga poin ini menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian. Dan kita terus bergairah, bersemangat untuk mengiring dan mengikut Tuhan di dalam proses pembekalan di lembaga STT Baptis Jakarta. Dan hidup kita boleh berdampak bagi sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.